Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rosalia, NIM 22 2018 089. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tentang seminar perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Priski Danur Rahmat SEMAK. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan di bidang konstruksi. Sejarah perpajakan di bidang konstruksi. Pada tahun 2018, pasar konstruksi secara keseluruhan meningkat dibanding tahun 2017, yang tentunya diharapkan akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional di tengah penurunan di sekitar lainnya. Berkaitan dengan pendapatan, tentu saja tak lepas dari kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Seringkali wajib pajak bingung akan penerapan perpajakan atas penghasilan jasa konstruksi. Apakah jasa konstruksi dikenakan PPh final atau dilakukan pemotongan PPh pasal 23? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan jasa konstruksi diatur di dalam pasal 4 ayat 2 huruf D dan di dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2. Penghasilan jasa konstruksi dalam pasal 4 ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang mendefinisikan usaha jasa konstruksi sebagai pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan atau pelaksanaan atau pengawasan jasa konstruksi yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi badan usaha oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun subjek pajak jasa konstruksi itu sendiri antara lain orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap atau BUT yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun subnya. Penghasilan terkait usaha jasa konstruksi ini tentunya dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan adalah penghasilan yang bersifat final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun dasar pengenaan pajak DPP tersebut adalah sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN jika dipotong oleh pemotong pajak, atau sebesar jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN apabila disetor sendiri oleh penyedia jasa. Kapan pembayaran atau penyetoran pajaknya? Pembayaran atau penyetoran pajak terhutangnya adalah sebagai berikut. Jika pengguna jasa adalah pemotong pajak, maka 1. Dipotong pajak penghasilan final pada saat pembayaran. 2. Pemotong pajak penghasilan memberikan bukti pemotongan kepada penyedia jasa setiap melakukan pemotongan. Dan 3. Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Jika pengguna jasa bukan pemotong pajak, maka disetor sendiri oleh penyedia jasa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Untuk kewajiban pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi baik penggunaan jasa ataupun penyedia jasa batas waktunya adalah paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Jenis-jenis jasa konstruksi. Jasa konstruksi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pekerjaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Berikut pemahaman lebih lanjut mengenai keempat jasa konstruksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. 1. Pekerjaan konstruksi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang meliputi pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan. Berikut kelengkapannya.
2. Perencanaan konstruksi adalah jasa yang diberikan oleh orang maupun badan yang dianggap ahli pada bidang tersebut. 3. Pelaksanaan konstruksi merupakan jasa yang dilakukan oleh pribadi maupun badan yang telah dinyatakan sebagai ahli di bidang pelaksanaan konstruksi. Hasil dari pelaksanaan konstruksi adalah berupa bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. Dalam pelaksanaan konstruksi termasuk juga pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, serta pembangunan, dan model penggabungan perencanaan dan pembangunan. 4. Pengawasan konstruksi adalah jasa yang diberikan oleh orang maupun pribadi yang merupakan ahli atau profesional di bidang tersebut. Tarif pajak penghasilan final. Adapun saat terhutangnya pajak penghasilan ini adalah pada saat pembayaran atas jasa konstruksi tersebut. Pajak perusahaan konstruksi adalah berupa pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan konstruksi merupakan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang langsung dibayar secara utuh ketika pengusaha menerima penghasilan. Besaran tarif yang harus dibayarkan oleh perusahaan di bidang jasa konstruksi tergantung pada kualifikasi atau besar usaha. Berikut adalah klasifikasi serta penggolongan tarif tersebut. Lalu berapa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan jasa konstruksi ini? Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya adalah sebagai berikut. Memiliki klasifikasi usaha. Bentuk pekerjaannya: pelaksanaan konstruksi. Klasifikasi usaha: kecil 2% final, menengah 3% final, kecil, menengah, dan besar 4% final. Tidak memiliki klasifikasi usaha. Bentuk pekerjaannya: pelaksanaan konstruksi, tarif 4%, sifatnya final. Perencanaan dan pengawasannya 6%, tarif 6%, bersifat final. Adapun cara menghitung pajak penghasilan jasa konstruksi adalah besaran nilai kontrak atau tanpa PPN dikalikan tarif sesuai klasifikasi usaha dan bentuk pekerjaannya. Jika mengamati tabel di atas, Anda tentu dapat menyimpulkan bahwa besaran tarif berbeda sesuai kualifikasi penyedia jasa konstruksi. Malah bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif jauh lebih besar, yakni 4% dan 6%. Mereka yang termasuk golongan ini diharapkan terdorong untuk mengembangkan perusahaannya. Tata cara pemotongan. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan terkait tata cara pemotongan pajak penghasilan. Pertama, jika pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka pajak penghasilan akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Hal tersebut berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi, maka pajak penghasilan tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa tak langsung membayarkan lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan pajak penghasilan tersebut. Tata cara pembayaran. Untuk tata cara pembayaran pajak penghasilan jasa konstruksi, jika pajak penghasilan terhutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Tenggat waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak. Jika pajak penghasilan terhutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Yaitulah hasil dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.